Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Kibun. Oke para sedulur, jadi hari ini sepertinya kita sudah bisa melihat hasil daripada pemenang daripada pilkada di DKI Jakarta, teman-teman. Jadi KPU sendiri saat ini sudah melakukan rekapitulasi gitu kan, penghitungan hasil suara daripada kontestan yang berkompetisi di Pilkada DKI Jakarta. Yang jelas teman-teman, saat ini posisi yang saat ini leading dan sepertinya memenangi Pilkada DKI Jakarta adalah Pramono Anung dan Rano Karno, Mas Pram dan Bang Dul ya teman-teman. Dan ini tentunya membahagiakan kita semua dan menggembirakan kita semua karena kemudian memang hasil akhirnya sepertinya cukup satu putaran. Jadi Mas Pram dan Bang Dul ini teman-teman, ini menang di satu kabupaten dan 5 kota madya di DKI Jakarta. Jadi DKI Jakarta ini kan ada satu kabupaten, yaitu Kabupaten Kepulauan Seribu, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, dan Jakarta Barat, serta satu Jakarta Pusat atau DKI Jakarta itu sendiri. Nah teman-teman, Mas Pram dan Bang Dul ini menangi semua dari daerah pemilihan tadi ya, dari satu kabupaten dan 5 wilayah kota di Jakarta, semuanya dimenangi oleh Mas Pram dan Bang Dul ya teman-teman. Artinya memang kemudian tinggal menunggu pengesahan daripada KPU yang saat ini kan memang wasitnya gitu kan untuk menentukan kemenangan daripada Mas Pram dan Bang Dul. Jadi teman-teman memang ini kemudian bisa mengobati atau menjaga kewibawaan, menjaga marwah daripada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di Pulau Jawa kan tampaknya memang calon-calonnya semua berguguran ya. Mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, kemudian Banten, dan satu-satunya yang memenangkan pilkada yaitu khusus untuk gubernur dan wakil gubernur adalah DKI Jakarta ya. Walaupun memang nggak bisa dikatakan sepenuhnya kalah, karena sekalipun kayak di Jawa Timur atau Jawa Tengah itu PDIP kalah, tapi kader-kadernya juga banyak yang kemudian terpilih ya, memenangi pilkada di tingkat kabupaten dan kota seperti Jawa Timur, kemudian di Jawa Tengah itu banyak ya teman-teman, daripada kader-kader PDIP yang kemudian terpilih menjadi bupati ataupun kemudian wali kota. Nah ini sekarang lebih komplitnya lagi, PDIP kemudian bisa menjaga ya marwahnya, menjaga wibawanya dengan memenangkan pilkada di ibu kota negara Indonesia. Masih sah, masih resmi ibu kota negara Indonesia. Yang jelas memang PDIP juga menunjukkan bahwasanya partai ini partai yang tangguh, partai yang lahir dari era reformasi di tengah kemudian tekanan daripada rezim yang berkuasa saat itu, rezim Orde Baru. Saat ini pun kondisinya juga mirip-mirip teman-teman, cuman memang dalam situasi yang berbeda, di mana Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusung Mas Pram dan Bang Dul ini cuman sendirian gitu kan. Sementara di seberang ada pasangan Ridwan Kamil dan Suswono yang kemudian diusung oleh Koalisi Indonesia Maju atau KINPLUS, yang selain terdiri dari 12 partai juga kemudian didukung oleh mantan Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo yang memang notabene dulu adalah kader PDI Perjuangan teman-teman. Tapi teman-teman di PDI Perjuangan juga tampaknya harus memberikan special thanks, terima kasih khusus tentunya untuk Anies Baswedan dan para pengikutnya yang sebetulnya secara nyatanya adalah berbeda ya, ideologinya beda dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, tapi kemudian Anies Baswedan rela dan mau kemudian bertekad untuk memenangkan pasangan yang dicalonkan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yaitu Mas Pram dan Bang Dul gitu kan. Mana memang Anies Baswedan ini dan para pengikutnya yang disebut anak abah punya peran lah gitu kan, sedikit banyak punya peran daripada perjuangan daripada memenangkan pasangan Mas Pram dan Bang Dul ini teman-teman. Walaupun di sisi lain juga banyak elemen lain seperti peran daripada Bapak Basuki Cahayapurnama dan para simpatisannya yang disebut Ahoker ya teman-teman, yang pengaruhnya juga kuat di DKI Jakarta. Tapi teman-teman kita bisa lihat kemudian di DKI Jakarta ini saat ini ya partisipasi daripada pemilih itu sebenarnya sangat rendah ya teman-teman. Bayangkan kemudian dari
pemilih aktif gitu kan di DKI Jakarta yang kemudian melabuhkan pilihannya itu cuma sekitar 54% dari pemilih aktif. Di sini diperkirakan ada sekitar 46 persen daripada pemilih aktif yang kemudian memilih untuk golput. Dalam artian golput ini kemudian nggak datang ke TPS ataupun nyoblos pilihan, ataupun kemudian juga bahkan mungkin datang tapi dicoblos semua sehingga kertas suaranya nggak sah. Dan ini memang kemudian terjadi nggak cuma di DKI Jakarta ya teman-teman, di Provinsi Banten sendiri ada 38% daripada pemilih aktif yang kemudian golput, disusul DKI Jakarta 46% yang golput. Di Provinsi Jawa Barat juga ada sekitar 38% yang mirip dengan Provinsi Banten, ada 38% partisipan yang kemudian memilih golput. Nah, sampingnya lagi di Provinsi Jawa Tengah saat ini yang golput kemarin dihitung ada sekitar 30%, 32% dari peserta dari pemilih aktif ya. Dan kemudian di sampingnya lagi ada Provinsi Jawa Timur. Di Provinsi Jawa Timur ada sekitar 34% pemilih aktif yang kemudian memilih untuk golput. Nah teman-teman, bayangkan ini ya, dari Banten sampai kemudian Jawa Timur tuh hampir kemudian mungkin sepertiga dari populasi ya, dari pemilih aktif yang di Pulau Jawa ini kemudian memilih golput. Yang golput ini memang kemudian ya mereka sepertinya tidak memilih gitu kan. Dan kalau kita tahu bahwasanya Pulau Jawa ini adalah salah satu pulau gitu kan, di Indonesia yang pulaunya itu terpadat dan paling banyak jumlah penduduknya. Artinya sampai kemudian ada istilah kalau pemilu sama pilpres kemudian ada partai ataupun pasangan capres yang sama cawapresnya yang kemudian memenangkan dua provinsi di Pulau Jawa, itu seakan-akan udah memenangkan separuh wilayah Indonesia gitu kan suaranya itu kan. Nah ini teman-teman, saat ini kemudian ada sepertiga daripada pemilih dari keseluruhan Pulau Jawa, bayangkan yang golput. Artinya mereka tak bertuan ini gitu kan. Seperti kalau mereka itu prajurit, ini prajurit yang nggak punya tuan, nggak bertuan, nggak ada yang punya ini kan. Yang tentunya ini merupakan peluang ya buat partai-partai yang baru ataupun kemudian partai-partai yang sudah eksis ataupun tapi masih kemudian perolehan suaranya belum besar. Artinya memang ini jumlah yang sangat besar sekali kalau kemudian bisa meraih suara daripada para prajurit ya, para pemilih yang saat ini tidak bertuan, tentunya di 5 tahun mendatang ya 2029. Karena ini memang kemudian kan memang seakan-akan mereka nggak ada yang memiliki sekarang ini kan. Tentunya nanti partai-partai kecil ataupun partai-partai yang baru pun ada kemungkinan kalau bisa menggandeng salah satu tokoh yang kemudian menjadi idola mereka, menjadi pilihan mereka. Tentunya partai kecil ataupun partai yang baru muncul pun bisa jadi kemudian masuk 5 besar di pemilu 2029. Artinya memang kemudian kisah munculnya Partai Demokrat dan tokohnya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang begitu muncul, begitu lahir, kemudian menjadi partai pemenang pemilu sekaligus juga pemenang pilpres, ini bisa terulang lagi di 2029. Lagi-lagi memang kalau kemudian pintar-pintar partai-partai yang baru atau mungkin partai yang kecil kemudian bisa menggandeng tokoh yang menjadi keinginan, menjadi idola daripada pemilih-pemilih yang saat ini kemudian memilih golput. Orang jadi golput itu kan kenapa gitu kan? Kenapa kok kemudian malas untuk kemudian sampai datang ke TPS? Padahal kan harinya juga udah diliburin. TPS-nya juga pastinya dekat tempat tinggal mereka gitu kan. Tentunya salah satunya adalah kemudian wakil-wakil ataupun jago yang mereka harapkan, mereka kemudian tidak maju dalam kompetisi gitu kan. Gimana mereka kemudian mau datang, pastinya juga malas gitu kan. Yang tentunya ini pun nanti juga berefek terhadap partai-partai yang mereka pilih ketika kemudian di pemilu dan pileg kemarin. Yang memang kemudian tampak ya, kalau kemudian kita lihat kan seperti di DKI Jakarta ini memang dulu kan yang mendominasi adalah salah satu partai yang platformnya itu platform agama, platformnya adalah platform religius gitu kan, atributnya atribut religius gitu kan, begitu mendominasi gitu kan di Jakarta, kemudian dan di sekitarnya kayak di Bekasi, kemudian di Depok dan kemudian di Jawa Barat gitu kan. Mereka seakan-akan mendominasi dari waktu ke waktu gitu kan. Tapi lihat saja teman-teman, ketika kemarin kemudian
salah satu tokoh yang kemudian identik dengan mereka, yang selalu dekat dengan mereka, bahkan kemudian menjadi calon mereka yang mereka calonkan untuk Pilpres. Dan kemudian saya pikir juga sedikit banyak Anies Baswedan yang mereka calonkan ini kan memang memberikan kontribusi suara, kontribusi perolehan partai mereka gitu kan. Tapi kemudian karena keputusan elitnya ya memang kemudian Anies Baswedan sepertinya sudah manfaatnya sudah diambil, kemudian disisihkan gitu aja, dan kemudian memang ditinggalkan gitu kan, dan mereka kemudian menyeberang ke kubu yang mereka dulu berkompetisi gitu kan, untuk kemudian sama-sama mencalonkan calon mereka gitu kan. Yang jelas ini sah-sah saja, dan ini pembelajaran yang sangat keras buat Anies Baswedan bahwasannya memang di dunia politik gitu kan nggak peduli kayaknya sepertinya atribut agama, atribut kemudian hal-hal yang religius. Tapi kalau kemudian memang yang dikejar cuman melulu kekuasaan, bukan kemudian memperjuangkan ideologi atau nilai-nilai ideologi, tentunya ya kita bisa lihat tentunya pastinya akan berusaha dengan segala cara untuk kemudian mendekat pada penguasa itu kan. Yang jelas kan memang di kubu yang menang kemarin di Pilpres kan mereka juga ada partai-partai yang mendukung ya, mendukung yang kemudian berjuang untuk memenangkan pilihan yang sebelumnya Pilpres yang mereka capres yang mereka dukung itu kan. Kok tiba-tiba ada partai yang dulunya kemudian berhadapan-hadapan justru bergabung dengan mereka gitu kan. Tentunya hal-hal yang seperti ini gitu kan pasti akan menimbulkan kekecewaan yang begitu mendalam gitu kan terhadap para pemilih, terhadap para simpatisan yang berharap banyak gitu kan terhadap partai-partai tersebut. Yang jelas kemudian sepertinya partisipasi ini nggak sejalan dengan keputusan elit partai, dan ternyata atribut agama, atribut religius tentunya dikalahkan karena mereka kemudian yang dikejar bukan nilai-nilai ideologi, ternyata yang dikejar adalah kemudian ya bagian atau kue kekuasaan, yang tentunya ini pastinya menjadi kekecewaan yang sangat mendalam bagi para pemilihnya ketika di pemilu dan apapun dan di pileg, yang pastinya ini nggak bisa disepelekan ya, antara kemudian ini akan selalu terekam, tersimpan gitu kan. Ini tampak sekali, salah satunya kemudian di Pilkada DKI Jakarta sampai kemudian 46% yang menyatakan golput gitu kan. Artinya ini kemudian salah satu peluang buat partai-partai baru, partai-partai kecil, ketika kemudian bisa menggandeng tokoh yang diidolakan oleh orang-orang yang kemudian nggak bertuan ini, suara yang nggak bertuan ini jumlahnya akan sangat besar. Bayangkan sepertiga daripada suara yang ada di Pulau Jawa yang golput ini ya teman-teman, kalau digabungkan semua gitu kan dari yang nilai tadi yang saya sebutkan gitu kan. Dan ini memang kemudian memang peluang besar, dan sepertinya tahun 2029 nanti keyakinan saya akan terjadi cerita seperti kelahiran Partai Demokrat dengan Bapak SBY gitu kan, yang kemudian baru lahir langsung kemudian jadi pemenang pemilu, disusul juga langsung dengan pemenang Pilpres. Ini bisa berulang gitu kan. Lagi-lagi saat ini kita semua, saya sendiri pun kemudian sadar bahwasanya ternyata kita harus lebih rasional lagi, bukan terus kemudian merasa sesuatu kebersamaan dengan partai-partai yang kemudian kita yakini, kita percaya dengan platform-platformnya yang religius, platform-platformnya yang memang berkaitan dengan hal-hal yang religius. Tapi ternyata ketika tidak amanah gitu kan, tidak ada loyalitas, kita tampak ya daripada peristiwa yang menimpa Anies Baswedan. Tentunya kita patut berpikir ulang lagi gitu kan, apakah kemudian kita kemudian masih percaya gitu kan terhadap hal-hal yang seperti itu. Dan tampaknya memang kemudian ini tergambar ya kemudian daripada kemenangan, bahwasanya tingkat kepercayaan itu sebenarnya menurun terhadap hal-hal yang seperti itu, dan pemilih sepertinya lebih rasional saat ini. Ini tampak sekali kemudian ketika kemudian pasangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai yang nasionalis sifatnya gitu kan, dengan bantuan daripada Anies Baswedan dan para pengikutnya dan elemen-elemen lain gitu kan, dan tentunya juga Bang Dul ya, memang yang identik dengan orang Betawi gitu kan, ini kemudian bisa memenangkan pilkada di DKI Jakarta. Begitupun juga kita lihat kemudian di seberang daripada DKI Jakarta ada Provinsi Jawa Barat, seorang tokoh budayawan yaitu Bapak Deddy Mulyadi ini juga memenangkan pilkada di Provinsi Jawa Barat. Tentunya ini kemudian membuka alam pikiran kita bahwasanya kita harus lebih realistis, harus lebih pakai rasional saat ini kemudian untuk memilih gitu kan, untuk kemudian melabuhkan pilihan kita. Tentunya untuk 5 tahun yang akan datang kita sudah punya pedoman dari kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini
menjadi pembelajaran kita semua. Oke, itu teman-teman obrolan kita di malam hari ini. Salam seduluran.